Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau datang berseru kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pesan saya, datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Di sini kita bukan hanya untuk bernyanyi, bukan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi di sini kita juga mau berjumpa dengan Tuhan melalui caranya yang ajaib. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau. Biarlah di dalam ibadah ini kita sama-sama dapat berjumpa dengan Tuhan melalui caranya yang ajaib. Untuk mengawali ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita angkat satu pujian. Kita mau sama-sama ingat akan kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan itu masih nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Kasih mengelamkan
kasih Yesus bagiku. Ingat akan kasih Tuhan, bahwa Dia selalu mengasihi setiap kita. Mari kita sama-sama lakuin ini dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama sama-sama. Dan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus hati. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Salibnya yang mengubah hidupku, dan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang mengubah hidupku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita percaya bahwa ada kasih Yesus yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari kita sama-sama ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, kasih-Nya yang
Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami tidak mau berbangga diri, kami tidak mau bermegah diri untuk apa yang telah kami capai. Bahkan kami ada di titik ini pun kami tidak mau menyombongkan diri, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami datang pada kesempatan pagi hari ini, kami datang meluangkan waktu untuk beribadah kepadamu. Kami ingin bertemu dengan Tuhan. Kami ingin dijamah oleh Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu lah yang dapat mengubah setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu lah yang dapat membuat kami menang untuk mencapai hal-hal yang baik, hal-hal yang menakjubkan. Itu sebabnya Bapak,
kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, untuk mengekspresikan sukacita yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang boleh lihat kanan kirinya, depan belakang, katakan selamat hari Minggu, salam sukacita, salam damai. Untuk kita sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kasih Allah itu akan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang akan selalu memperbaharui hati kita. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah sudah selalu dari setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak perlu sudah selalu dari setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama sukacita. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah bersudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah bersudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Cinta bukan lari, dengan sorak-sorak memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorak memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sebentar. Saya mau Bapak Ibu Saudara benar-benar menari. Amin. Saya dengan sukacitaku kan menari. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kita sama-sama bersukacita di tempat ini. Amin. Siap semua? Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Semua dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sama-sama katakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja.
diberikan Allah kepada setiap kita adalah sukacita yang sejati. Amin. Sebab itu Bapak Saudara, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita. Ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Oleh sebab itu mari kita serukan bahwa Yesus adalah Raja. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah penyelamat kita. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersuka cita, untuk terus menari bagi Tuhan, karena kita percaya Dia akan bersuka cita juga pada saat melihat kita bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita sama-sama serukan namanya Yesuslah Raja. Mari sama-sama kita Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
dan namanya Yesus Tuhan Raja, kuasa tutup dalam namanya. Asik. Biasa, berasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semuanya menari buat Tuhan, come on. Sudah namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tutup dalam namanya. Yang luar biasa, berasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Jangan malu buat kesempatan, come on. Sudah namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tutup dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama sambutkan. Sudah namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tutup dalam namanya. Luar biasa, berasa mulia, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja, selamat haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, untuk memberikan kita kebebasan yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita patut menghargai atau menghormati akan kasih Kristus yang telah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Posisikan Dia sebagai Tuhan dan Raja. Posisikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menghormati Dia. Kita harus mengasihi Dia dengan cara mentaati akan setiap perintahnya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, kembali kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau nyanyi terbang di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tata-Mu. Penuh Roh Suci mengalir bersama-Mu, betapa indahnya bersama-Mu Tuhan. Mari serukan bahwa hanya Tuhan, hanya Kau yang telah
Bersama-sama ungkapkan bahwa hanya Tuhan, hanya yang menebus hatiku. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar setiap seruan kita bahwa kita tidak mau lagi berpisah dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan di tahun 2025 ini, mari kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita sama-sama menyadari bahwa tantangan dunia ini tidak dapat kita hadapi dengan sendiri. Oleh sebab itu biarlah di tahun 2025 ini kehidupan kita terus diperbaharui oleh Tuhan, untuk semakin lebih teguh lagi iman kita, untuk semakin lebih kuat lagi kerohanian kita di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama nyanyi. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Kami datang dengan kerinduan hati kami, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon Engkau memberikan damai kepada setiap kami, Engkau memberikan ketenangan, kesembuhan, kekuatan kepada setiap kami. Kita angkat pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Dia jamah sinari hidupku. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Ungkapkan semuanya dengan segenap hati. Yeah.
di hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang waktu awal tahun tidak gabung bersama-sama dengan kita ibadah di tempat ini. Saya mau ajak kita kembali berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua untuk meminta kepada Tuhan apa yang perlu Tuhan perbaharui di dalam setiap kehidupan kita di tahun 2025 ini. Percayalah, minta segala sesuatu Tuhan punya. Apa yang kita minta? Damai, sejahtera, kesembuhan, ketenangan, kemenangan, kebangkitan. Tuhan pasti berikan kepada kita. Saya kasih waktu beberapa detik ke depan untuk kita sama-sama bicara kepada Tuhan, sampaikan apa yang ingin Tuhan perbarui kepada setiap kita. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semua, kepada setiap kita. Apapun yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, yang ingin Tuhan ubahkan, di dalam nama Yesus, kami percaya dengan iman, semuanya berubah. Berubah untuk semakin lebih baik lagi. Bangkitkan komitmenmu, bangkitkan semangatmu di dalam kerohanian. Nyalakan api Roh Kudus di dalam setiap kita. Aktifkan itu semua. Terima kasih. Kami percaya Engkau jamah. Dia jamah setiap kami Tuhan. Segenap hidupku, ungkapkan dengan kerinduan dan di hatimu. Damai sejahtera dari Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semua tak berubah.
Kami percaya dengan iman bahwa kami dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan untuk semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui persis apa pergumulan, apa tantangan setiap kehidupan kami pribadi. Itu sebabnya kami komitmen, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami dapat melewati setiap rintangan-rintangan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami, untuk menguatkan setiap kami, untuk membangkitkan kualitas kerohanian kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sampaikan pesan-Mu melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat MDC Kuningan yang luar biasa. Selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Kembali lagi bertemu dengan saya ya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan. Bahkan kemarin ada yang WA ke saya, Ibu kangen kapan datang? Waduh, langsung saya bilang, besok saya datang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke baik, Bapak Ibu Saudara, menyambut tahun 2025. Sebelumnya saya minta maaf, di Natal 2024 kami tidak bisa hadir karena kebetulan kami ada acara di hari yang sama, jadi tidak bisa hadir. Tetapi biarlah damai Natal senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara ya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025, boleh next slide. Tema kita adalah level up. Kalau orang Sunda bilangnya gitu ya, level up. Apa sih itu level up? Kita flashback sebentar ya. Level up itu kalau misalnya kita itu artinya tuh naik tingkat atau naik kelas. Bapak Ibu yang kemarin anak-anaknya baru rapotan, siapa? Baru terima rapot. Oh, ya. Waktu kita terima rapot kan sebenarnya rapot itu adalah hitungan untuk kita melihat, oh anak kita nilainya bagus ya dari semester sebelumnya. Oh ternyata anak saya di semester ini dia lebih turun ya, berarti semester depan dia harus naik lagi. Ya, itu artinya level up. Atau bisa juga diartikan ke tingkat lebih tinggi. Artinya ke tingkat lebih tinggi itu apa? Ke tingkat lebih tinggi itu seperti ini Bapak, seperti orang yang lagi naik tangga. Ada nggak gambar yang lagi naik tangga? Nah, tadinya kita lagi ada di bawah, kita orang Kristen masih di level down, tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan, kita sebagai orang Kristen jangan selalu ada di kelas bawah. Harus mau yang namanya level up, naik tingkat. Ya, itu artinya. Jadi tahun 2025 diharapkan semua wajib harus kudu naik kelas, meningkatkan levelnya. Kalau yang suka main game pasti tahu lah. Siapa di sini yang suka main game? Aku. Gak ada yang ngomong. Diam-diam aja. Iya pengejar saya, pengejar. Yang main game pasti tahu kan. Biasanya kalau main game itu dari level 1 pasti pengen naik level 2, benar? Dari level 2, aduh saya harus naikin ke level 3. Dari level 3 terus sampai kita gamer ini sampai harus naik level tertinggi. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan mau hanya ada di level 1, level 1, level 1, 2021, level 1, 2022, level 1, 2024, level 1, 2025, level -1. Jadi tahun ini kita
pusat dan kita semua GKPB. Tema Januari 2025, tema tahun ini adalah level up. Bagaimana kita semua jemaat GKPB khususnya kita bisa ke tingkat lebih tinggi, kita bisa naik kelas. Kemarin sudah disebutkan bahwa ternyata untuk kita naik kelas itu, untuk kita bisa level kita lebih tinggi itu tidak bisa kalau dengan kita sendiri. Kita butuh siapa? Butuh gurus tidak? Ya butuh gurus tidak juga buat pembimbing ya. Kita pasti butuh Tuhan. Ya. Yang pertama, waktu minggu pertama diberdayakan oleh kuasa. Kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar, kita butuh kasih-Nya untuk memperbaharui kita supaya level kita naik. Enggak lagi di kelas 1 SD, enggak lagi terus di level bawah. Mau naik nih level iman kita. Ternyata salah satu yang hari ini kita mau pelajari, hari sebelumnya sudah belajar kan, diberdayakan oleh kuasa-Nya, dipandu oleh hikmat-Nya, dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya level kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus itu berarti kalau up itu kita ke bawah begini atau kita ke atas? Ke atas. Apa? Ke atas. Ke atas. Berarti gimana caranya? Nah, minggu ini kita akan belajar. Salah satu cara untuk kita bisa level up adalah dibaharui oleh kasih-Nya. Apa maksudnya sih Bu Angel? Hari ini kita semua lagu pujian hari ini temanya tentang love semua. Saya paling suka itu kalau sudah tentang love. Ya, coba Bapak Ibu, coba yang suami istri masih begini. Istri ke suami. Nah, betul sekali Pak Iwan. Kalau istri bilang begini, segera buka dompet, kasih sama istri. Ya, betul itu. Pasti istri tambah cinta, benar kan? Betul tidak? Ya, jadi ternyata kalau sekarang kan kalau love itu selalu dibilang nih, love. Betul? Apa sih ini artinya? Sarangnya, bukan duit. Artinya love. Kenapa love itu penting? Kenapa love itu penting? Atau begini, anak zaman sekarang tuh gimana sih? Begini Bu. Oh gini. Dulu saya kira kalau begitu artinya cubit pipi gitu loh. Oh gini ya. Dan terus satunya lagi? Coba begini. Bikin Andi. Coba deh kasih contoh. Love. Gitu ya, love. Anak-anak saya juga suka gitu, mami love. Terus apa gini? Apa banyak sekali ungkapan kita untuk menyatakan bahwa kita love satu dengan yang lainnya, betul? Ibu sama bapak love, cara menyampaikan love-nya gimana? Bapak, betul? Atau seperti ini, kalau saya dengan Mas Sugianto gimana ya? Saling gitu, udah saling tahu kita saling mencintai gitu. Ya, kita punya banyak bahasa kasih satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga punya bahasa kasih untuk anak-anaknya. Tuhan juga punya bahasa kasih untuk kita semua. Apa bahasa kasih Tuhan untuk kita? Penyertaannya, perlindungannya, bahkan kasihnya yang luar biasa adalah kematiannya. Oke, next slide. Ini hari ini kita mau belajar ya dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Cukup 2 ayat saja. Tolong dihafalkannya selama 1 tahun ini. Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31. Boleh dibuka, yang bawa Alkitab silakan bawa baca. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama supaya kita tahu makna firman yang kita baca. Tidak hanya kita sekedar baca, kita jadikan rema dan kita jadi kekuatan, kita klaim dalam hidup kita kan. Biar firman itu menjelma menjadi kekuatan dalam diri kita dan menuntun kita hidup di dalam Tuhan. Oke? Kita akan baca ya. Ini Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31 ini berbicara tentang bangsa Yehuda. Bangsa saya ini sedikit ya. Ini berbicara tentang keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi saat itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu sedang di dalam masa pembuangan di Babel. Ya.
Kemudian Nabi Yesaya mau menulis kitab ini ya. Yuk kita sama-sama baca Yesaya 40 ayat 30 dan 31 dan 31 kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 30. Menjadi lelah dan lesu dan terluna-luna. Ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Apa yang kita mau pelajari dari kitab Yesaya ini? Bapak Ibu, boleh next slide. Saya mau percepat ya. Saya mau percepat khotbah kita hari ini supaya kita bisa cepat makan bakso. Bukan. Saya mau percepat supaya kita bisa tangkap maknanya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang disampaikan adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan bagi jemaat LBC Kuningan. Ini adalah kondisi bangsa Yehuda di dalam Yesaya 40 ayat 30, hidup dalam kemerosotan. Bangsa Yehuda saat itu hidup di dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup di dalam kehidupan yang letih, lesu, lemah, tidak punya gairah, tidak punya harapan. Ada di dalam level down. Pernah nggak kita mengalami kehidupan di level down? Pasti. Ya, pasti ada masa-masa tersulit di dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sulit yang membuat kita tidak bergairah ke gereja, membuat kita tidak bergairah bersekutu dengan Tuhan, membuat kita mulai melakukan hal-hal yang tidak produktif. Ya, mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini, coba kita lihat sekarang. Slide, next slide. Hari-hari ini bahkan di awal tahun 2025 bencana di mana-mana. Gempa, kemudian apa? Kebakaran, kemudian apa? Banjir. Cirebon juga banjir kemarin Bapak Ibu. Bahkan itu banjirnya itu di tempat saya. Tapi Tuhan lindungi kami. Jadi banjir itu, ini gara-gara orang Kuningan nih. Kirim banjir ke Cirebon ya. Jadi banjir katanya dari Kuningan, karena Kuningan hujan deras, jadi airnya mengalir ke Cirebon dan itu masuk ke dalam daerah kami. Tapi puji Tuhannya, dia tidak masuk ke dalam komplek rumah kami. Jadi dia cuma hanya di depan kompleks, tidak masuk ke dalam kompleks. Jadi pagi-pagi kami keluar, wah ada apa ini? Ternyata ada bekas banjir. Kalau mungkin kami kemarin kebanjiran, saya tidak mungkin ada di sini sama Bapak Ibu Saudara, karena saya pasti sibuk beberes di rumah kan. Tapi itulah Tuhan jaga kami supaya saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara hari ini ya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Baik, kondisi dunia sekarang ini sedang serba dalam ketidakpastian. Kehidupan orang-orang Kristen pun sekarang sedang dalam level down. Hidup tanpa kepastian, hidup dalam keputusasaan, hidup di dalam kekecewaan, luka dan sebagainya. Selalu di level bawah. Katanya Kristen. Tetapi saat itu kondisi bangsa Yehuda pun mereka dalam kondisi yang letih lesu. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bagaimana mungkin orang-orang muda yang seharusnya semangatnya tinggi, yang muda aja letih lesu, apalagi yang tua. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan yang tidak ada pengharapan. Ya, next slide. Kita buru-buru, kita cepat-cepat. Tetapi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa Yehuda dan juga bagi kita semua, yaitu di Yesaya 40 ayat 31. Ini akan berkaitan dengan memperbaharui level kita dengan kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, walaupun Tuhan itu sudah dibuat kesal, kita sudah melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sebel gitu, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Dia tetap menginginkan anak-anaknya naik tingkat. Salah satunya adalah dengan ini firman Tuhan ini. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang tetap menanti-nantikan Tuhan di tengah kesesakan, di tengah ketidakpastian, ketika mereka sedang level down dan mereka ingin level up, dan mereka menantikan Tuhan hadir untuk memberikan mereka level up. Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau misalnya kita nih, ibu siapa ya? Saya mau cari sekarang. Ibu siapa ya? Cari korban ah. Ibu Heri. Ah ya bu, kan Ibu Heri, nih lagi pusing. Ya, lagi aduh, dia sekolah anak banyak, aduh cicilan ini banyak, cicilan itu banyak, lagi bingung. Lalu dia menunggu nih suaminya. Kira-kira yang ditunggu apa bu? Yang ditunggu adalah tanggal 31. Menunggu suaminya gajian. Ya, karena dengan gajian semua masalahnya selesai gitu kan. Oh, kalau bapak gajian nanti saya bisa bayar ini gitu kan. Tapi sekarang sudah dicukupkan Tuhan dengan luar biasa ya. Ini hanya contoh seperti itu. Jadi ternyata ketika dia menanti-nantikan ada harapan dan suaminya ini juga tahu bahwa saya akan datang kepada kamu, akan memberikan kamu solusi dalam masalah kamu, gitu kan? Solusi dalam masalah yang sedang dihadapi. Nah, bagaimana dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan? Boleh next slide. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa sih? Bagaimana cara menanti-nantikan Tuhan ini supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru? Ibu Heri yang tadinya lesu, lemah, aduh, papa pengen bakso nih. Tukang bakso di depan sudah manggil-manggil, tapi di dompet isi cuma 2.000. Dia bingung. Dalam kesedihannya, dalam kelemahan, terus papanya bilang, tenang mah, tadi bapak dapat bonus. Tiba-tiba jadi seger gak? Langsung kuat lagi, langsung senang lagi. Ayo papa, kapan pulang papa, cepetan pulang. Ada kekuatan yang baru buat Ibu Heri ketika mendengar, oh dia bapaknya pulang, dia bisa beli bakso gitu kan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contoh. Nah, bagaimana ketika kita umat Kristen menanti-nantikan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru? Kita kan lagi latih lesu berbeban berat, lagi di level down. Kita mau naik tingkat nih, kita mau di level up, kita mau meningkatkan nih level kita. Dan kasih Allah yang luar biasa, Dia yang mati di kayu salib, dengan kasihnya Tuhan katakan, hai kamu yang menanti-nantikan aku, akan aku beri kekuatan yang baru. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Karena Bapak Ibu, seperti apapun kita, bagaimanapun kita, kasih Allah itu luar biasa. Kasihnya lah yang akan menolong kita untuk memperbaharui segala hati lesu kita, segala kelemahan kita, manusia lama kita. Tuhan perbaharui dengan kasihnya supaya kita bisa naik kelas ke tingkat lebih tinggi lagi. Lalu bagaimana cara menanti-nantikan Tuhan? Iya, saya hanya kasih 2 poin aja. Satu, sadari bahwa kasihnya besar untuk kita. Kalau kasih Tuhan pasti tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu. Betul, kasih Tuhan tidak diragukan lagi. Karena kasihnya, karena kebaikannya. Ada lagunya kan? Ada yang tahu lagunya? Coba kita sama-sama nyanyikan sebentar ya. Ingat. Yuk sambil ingat dulu. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Kita ulangi lagi ya, sampai kita mengingat loh. Bapak Ibu, sebentar ya, sebentar. Kasih Tuhan, kita mau mengingat kasih Tuhan itu karena apa? Selain karena Dia mati di kayu salib, selain karena Dia menyelamatkan kita, karena Allah akan menolong kita, memperbaharui kita yang saat ini sedang dalam level down, berbagai pergumulan, berbagai persoalan. Tuhan akan perbaharui dengan kasih Tuhan untuk kita bisa menang, untuk kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Kita nyanyikan, yuk. Ya Yesus, ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikan
dan anugerahnya. Selamatkanku. Kasihnya, anugerahnya menyelamatkan kita. Sebab kasihnya setinggi langit. Kasih Tuhan itu sangat tinggi buat Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menanti-nantikan Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, memperbaharui diri kita dengan kasih-Nya, pertama ingat dulu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak mungkin menunggu seseorang kalau kita tahu dia tidak mencintai kita. Ya. Kemarin suami saya pergi ke Palu karena kebetulan mertua saya meninggal. Lalu saya menunggu dia untuk pulang. Jadi waktu saya menunggu dia untuk pulang itu, saya tahu dia pasti akan pulang. Saya tahu dia pasti akan pulang karena saya tahu dia mencintai saya. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu sedang menunggu seseorang, menanti-nantikan seseorang, mau Pak menantikan seseorang yang tidak memberikan harapan apa-apa? Tidak mungkin. Tapi karena kita tahu nih, Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Saya tahu kasihnya luar biasa untuk saya. Saya akan terus menantikan Tuhan. Saya akan terus menantikan mukjizat-Mu. Saya akan terus menantikan kuasa-Mu. Saya akan terus menantikan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Itu yang harus kita pahami dulu. Kita tidak bisa menantikan seseorang kalau kita tidak percaya Dia bisa memberikan kita kekuatan. Kita tidak bisa bilang saya menantikan kamu, tapi kita tahu dia itu tidak memberikan harapan apa-apa. Emang ada yang mau kayak gitu? Coba, ini laki-laki nih, anak-anak boy yang belum menikah. Pernah nggak PHP itu namanya? Tahu PHP apa? Kok Bapak yang senyum sih? Bapak ketawa nih suka PHP. PHP ini apa sih? Coba ada yang tahu? Saya lupa malah. Apa? Memberi harapan palsu. Nah ini biasanya yang baik sih ini, yang di Kuningan nggak ada sih. Ini di luar sana. Jadi dia suka bilang nih, tunggu ya, nanti saya pulang. Kamu tunggu aja. Kamu mau beliin apa? Tunggu ya, nanti kita menikah. Kamu nggak menikah. Itu namanya pemberi harapan palsu. Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu. Tuhan berjanji iya dan amin. Ya, manusia boleh PHP tapi Tuhan tidak. Karena kasih Allah itu akan mengubahkan kita. Dia berjanji untuk membuat kita naik. Tidak pernah Tuhan berjanji kok terus selalu di bawah. Janji Tuhan apa? Engkau akan terus naik, tidak turun. Ingat ya Bapak Ibu, firman Tuhan bilang engkau akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Klaim itu janji Tuhan ya. Jadi nantikan Tuhan. Tapi pertama kita harus ingat dulu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasihnya tidak pilih kasih. Manusia boleh memiliki kasihnya pilih kasih, tapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan sayang sama Bapak Ibu, Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama Guru. Tidak, Tuhan sayang kita semua. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak sayang. Dan kasihnya sama besarnya. Ya. Jadi jangan ada gini, Tuhan sebel si ibu itu mah kok Tuhan berkati terus. Saya doa jungkir balik, Tuhan tak pernah Tuhan berkati. Mulai iri hati. Padahal bukan itu masalah. Mungkin kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, jadi yang pertama untuk kita menanti-nantikan Tuhan adalah sadari bahwa kasihnya itu besar untuk kita. Yang kedua, udah selesai ini kita pulang. Oke? Tenang. Yang kedua, miliki kerinduan. Kalau nggak rindu, ngapain kita tunggu-tunggu? Bener nggak? Hai, buat yang lagi pacaran, bener nggak? Kalau nggak rindu, ngapain kita tunggu-tunggu suruh pulang? Saya sama suami saya, Get, cepat pulang, kapan pulang? Karena apa? Ya karena rindu lah. Bener nggak? Saya menanti-nantikan
menantikan dia pulang karena saya rindu, pengen dia cepat datang. Karena kalau dia sudah datang, ya tahu deh, gampang bikin love-nya kan, gampang bilang love seperti itu kan. Tapi bukan itu maksud saya seperti ini. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, pertama kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita dengan begitu besar, tapi kita nggak rindu dia datang buat apa? Tuhan itu nggak mau dong. Aduh, misalnya Pak Sudi lagi pergi, saya nggak bilang, aku rindu dong, kamu kapan datang? Dia kira-kira mau pulang nggak? Gak ada yang kangen saya, nggak pulang lah, misalnya begitu kan? Misalnya seperti itu. Jadi diiringi kerinduan untuk selalu berkomunikasi dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia punya kerinduan. Tuhan, kapan kamu datang? Tuhan, aku rindu Engkau perbaharui. Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Aku tahu Engkau mengasihiku. Aku tahu Engkau mengasihiku Tuhan. Dan aku rindu untuk selalu berkomunikasi. Jadi ada ikatan komunikasi. Caranya seperti apa ya? Udah tahu lah Bapak Ibu Saudara ya. Cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, cara untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya rasa sudah pintar semua di sini. Ya, intinya tetap satu, firman Tuhan. Jaga bersekutuan dengan Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kita boleh terus selalu ada di bawah, tetapi jangan selalu merasa senang ketika hidup kita masih selalu di bawah. Hidup kita biasa-biasa saja, iman kita biasa-biasa saja. Tapi minta Tuhan, perbaharui imanku dengan kasih-Mu. Perbaharui kecintaanku kepadamu dengan kasih-Mu. Tuhan itu kasihnya sudah luar biasa. Tinggal kitanya aja yang minta menanti-nantikan Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. 2025, dunia boleh tidak baik-baik saja. 2025, masalah boleh banyak. 2025, persoalan tantangan boleh banyak. Tapi kalau levelmu besar di atas masalahmu, engkau bisa melewati itu. Sama seperti main games. Semakin level kita naik, tantangannya semakin banyak. Semakin level naik, tantangan semakin banyak. Tapi ketika kita mampu mematahkan setiap permainan game itu untuk bisa naik level berikutnya, kita bisa mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dan naik level berikutnya, maka kita naik level lagi. Betul? Jadi 2025, Bapak Ibu Saudara, yuk kita naik level, kita tingkatin lagi level kita, level iman kita, level rasa percaya kita sama Tuhan, level hubungan kita dengan Tuhan, level komunikasi kita dengan Tuhan, level doa kita dengan Tuhan, ya. Caranya tadi seperti tadi saya sudah bilang, menantikan Tuhan dengan menyadari Tuhan mengasihi kita. Kedua, merindukan Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan, ya. Itu saja, hanya dua. Mari 2025 kita hadapi. Persoalan pasti akan datang, masalah pasti akan banyak. Ya, ingat, banyak hal akan terjadi di depan. Tapi ketika levelmu di atas, engkau naikkan levelmu, engkau naikkan kemampuan imanmu, engkau naikkan kapasitas doamu di hadapan Tuhan, engkau nantikan Tuhan dengan luar biasa. Yakin 2025 kita akan lewati dengan sukacita. 2025, mari kita menjadi raja-raja Tuhan yang terus naik, sebesar apapun persoalan yang dihadapi, Tuhan ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan adalah kekuatanku. Ada kekuatanku. Yes, Jesus. Bersamanya ku tak akan goyah. Amin, amin, amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, kami mau jadi raja wali Tuhan.
kehidupan iman kami, memperbaharui Tuhan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi terus kuat di dalam Kau. 2025 kami percaya kami akan menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati Januari sampai dengan Desember 2025 dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kami punya kapasitas yang kuat bersama dengan Tuhan. Kami punya level yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan mengakhiri 2025 dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada siang hari ini. Kami tahu Kau hadir di tempat ini dan Engkau bekerja menjamah dan melawan seluruh kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk terus konsisten Tuhan di dalam ibadah, untuk kami boleh mengalami level up dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kerohanian kami, dalam karakter kami, dalam pekerjaan usaha, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Kami mengalami level up. Kami tidak melalaikan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan, hubungan untuk menanti-nantikan Tuhan, itu terus kami mau lakukan supaya ada kekuatan terus untuk menaiki setiap tangga yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi letih, tapi kami tetap kuat untuk terus mengalami level up bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini, tahun 2025. Terima kasih untuk setiap tim pujian penyembahan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah memberkati seluruh hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, terus Engkau memakai kehidupannya. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan, untuk semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Di waktu ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan Tuhan kepadamu Tuhan, persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami, apapun yang diusahakan oleh tangan kami, Engkau buat berhasil. Engkau memberkati suami, istri, anak-anak, cucu, menantu Tuhan. Oh, semuanya Engkau berkati ya Bapa. Tidak satupun kami keluar dari payung kerohanian-Mu ya Tuhan, payung perlindungan-Mu ya Tuhan, tapi kami tetap berada dalam payung perteduhan Tuhan, payung perlindungan Tuhan, sehingga pada saat Engkau memberkati kami, Engkau mendapati kami tetap setia di dalam Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami dan berkati gereja-Mu untuk terus dapat mempergunakan semua keuangan gereja sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh beribadah pada untuk 1 minggu ke depan, untuk setiap yang berulang tahun juga Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan hati mereka, biar Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.